Aduh, capek. Ah. Ya, mau nanya apa? Oh, Kimi Antonelli. Dia nanti bakal masuk ke Mercedes nanti. Untuk musim depan dia sudah dapat reserve seat sih jatuhnya. Dia bakal balapan di Mercedes dan ya untuk pembalap 18 tahun masuk Mercedes sih lumayan. Buat skillnya ya, jujur sih kalau menurut gue ya, skillnya ya oke lah untuk pembalap 18 tahun, balapan di Formula 2 dan dia pun jatuhnya pun lengkap satu series jatuhnya karena dia tuh juara di Formula regional dan tiba-tiba dia langsung masuk ke Formula 2. Memang di awal musim dia agak keteteran sih karena dia kayak jarang dapat poin lah, mungkin poinnya sedikit lah dan lain-lain. Tapi sampai sekarang dia sekarang di posisi 6. Jadi ya oke lah untuk pembalap 18 tahun oke. Oh, nanti musim depan kemungkinan yang pasti sudah 3 pembalap Akademi Formula 2 yang bakal naik graduate lah jatuhnya ya dari Formula 2 dan dia akan masuk ke Formula One. Mungkin tapi bisa nambah, bukan dari Formula 2 tapi ada tambahan satu pembalap baru yang mungkin, tapi yang itu mungkin nanti kita bakal bahas. Jadi 3 pembalap yang nanti bakal masuk ke Formula One itu ada Jack Doohan yang pembalap akademi dari Alpine yang nanti bakal balapan di Alpine, dan yang tadi gue ngomong Kimi Antonelli yang pembalap akademi Mercedes ya dia bakal masuk balapan di Mercedes, dan Oliver Bowman yang dari Akademi Ferrari yang dia nanti bakal balapan di Haas ya, which is walaupun bukan Ferrari tapi dia emang tim satelitnya Ferrari, jadi ya sama kayak Vicar aja yang memang tim satelitnya Red Bull ya, Haas itu ya tim satelitnya Ferrari, jadi emang sengaja ditaruh di sana buat nyari pengalaman. Permasalahannya Jack Doohan ya sedikit terbukti dengan timnya. Jadi untuk Kimi itu perbandingannya kita nggak bisa dengan Jack Doohan, tapi kita perbandingan harus dengan Kimi karena Kimi Antonelli dan Oliver Bowman itu berada di satu tim yang sama, yaitu di Prema Racing, dan nasibnya sih bagikan bumi dan langit. Contohnya Kimi Antonelli bisa berhasil menang satu race feature race ya, kita hitung feature race. Kimi Antonelli berhasil menang di feature race di Hungaroring di Hungaria, dan di sana dia bisa menang feature race, sedangkan sampai sekarang Oliver Bowman pun belum pernah memenangkan sama sekali feature race. Lu kalau ngitung sprint race ya elah bos, sprint race nggak bisa dihitung lu menang balapan karena sprint gini. Buat lu yang nggak familiar sprint race itu cara kualifikasi di Formula 2 dan Formula One itu beda. Di Formula One mereka punya 2 kualifikasi untuk race dan kualifikasi untuk sprint race. Ya sama, cara kerja sama. Lu kualifikasi, lu peringkat 1, lu pole. Lu di sprint race, lu kualifikasi, lu pole kalau peringkat 1. Nah, di Formula 2 beda. Jadi Formula 2 itu menggunakan gimana gue bilang ya, kayak caranya ya dia pakai reverse grid. Yaitu kalau misalkan lu pole position di kualifikasi Formula 2, ketika lu nanti di sprint race, lu bakal balapan di posisi 10. Karena hasil yang akan dihitung itu nanti di Q3-nya
Q3-nya Formula 2, yaitu 10 pembalap teratas. Jadi kalau lu dapat pole position di kualifikasi, ketika lu sprint race, lu bakal balapan di peringkat 10. Begitupun sebaliknya, kalau lu peringkat 10 ketika sprint race, ya lu bakal pole position. Ya menguntungkan peringkat 10 dong. Tapi emang itu tujuannya, yaitu untuk biar pembalap peringkat 10 itu bisa mengejar. Terus yang peringkat 11 gimana? Ya stay di 11. Siapa suruh lu gak masuk Q3? Nah, dari situ Oliver Baumann bisa dapat minimal 1 kali. Dia sih di yang gue lihat dia cuma menang 1 kali sprint race. Ya wow. Nah, Kimi Antonelli itu berhasil menang sekali. Oliver Baumann sampai sekarang belum, dan dia hanya punya 50 poin. Sedangkan Andrea Kimi Antonelli itu dia udah nyampe di poin 96, 95, ya penting udah 90-an, dan terlihat banget kalau kualitasnya dia jauh banget. Jadi gue agak ragu kalau Oliver Baumann nanti bakal bisa bersaing nanti ketika dia masuk Formula One. Terlebih nanti Kimi Antonelli nanti bakal ditemenin oleh George Russell yang sebenarnya ya kalau gue lihat pun juga dia bisa bermain sebagai tim. Sedangkan Jack Doohan nanti bakal nemenin Pierre Gasly yang dia dari zaman Alpha Tauri pun dia sudah biasa nemenin pembalap akademi kayak Yuki Tsunoda, yang dia bisa ngembangin juga bareng Yuki Tsunoda biar sampai Yuki Tsunoda pun sampai sekarang ini dia bisa berkembang pesat. May or may not juga mungkin karena dia. Sedangkan gua kasihan sih ngeliatnya si Oliver Baumann nanti dia bakal bareng satu pembalap yang kelakuannya kayak setan. Sorry, gue nggak boleh ngomong gitu. Karena setan bisa tersinggung. Enggak juga sih, setan bisa merasa tersanjung sih karena dia bisa disamain sama dia. Dia bakal satu tim sama Esteban Ocon yang itu yang kayaknya punya gimana ya, dia punya misi kalau pembalap lain masih napas tuh dia nggak akan bisa, dia bakal lawan terus sampai dia nggak napas gitu. Di tahun ini aja ya, di tahun ini Esteban Ocon tuh udah berkali-kali nge-clash sama Pierre Gasly yang guys, lu berdua teammate, lu satu tim, lu bukan yang ngejar konstruktor bareng-bareng ya. Sampai akhirnya puncaknya di Monaco yang setelah kejadian Monaco itu yang dia mencoba overtake Pierre Gasly di belokan setelah kasino, kayak lu kan sekecil itu lu mau lu overtake tuh gimana ceritanya? Ya pasti nabrak dong. Akhirnya mobil Pierre Gasly sedikit rusak tapi masih bisa lanjut, sedangkan Esteban Ocon mobilnya rusak parah dan dia harus stop. Yang kalau gue lihat sih mobilnya sih nggak rusak amat, tapi tak kenapa dia disuruh berhenti. Kenapa ya? Nah ternyata di saat itu dia diinfokan kalau kontraknya tidak akan diperpanjang tahun ini, dan ini adalah tahun terakhirnya di Alpine. Dan sebenarnya banyak orang bilang kalau kayaknya dia nggak akan masuk Formula One lagi, tapi ya ternyata Haas masih entah kenapa ya, mungkin karena dia akhirnya ditinggal 2 pembalap veterannya yaitu Kevin Magnussen dan Nico Hülkenberg, sehingga mungkin terdengar panik ya karena Nico Hülkenberg bakal pindah ke Kick Sauber, sedangkan Kevin Magnussen ya banking ya jadi Kevin Magnussen aja. Ya lu udah nabrakin orang sampai dapat 12 poin penalti ya masa sih mesti pertahanin sih, kayak lu kayaknya Haas ini ngeluarin duit lebih banyak deh buat bayar penalti, tapi next time lu bakal diganti sama Esteban Ocon. Lu pikir penalti lu nggak bakal banyak? Pasti banyak, apalagi lu nanti bakal tapi gue baru sadar sih, gimana kalau ternyata emang itu tujuan planningnya.
Kenapa? Oliver Burman yang kita bisa lihat kalau dari mukanya pun dia kayak muka polos yang mungkin gak akan terlalu punya drive buat bisa push forward lah. Dan dikasih tandem kayak Esteban Ocon, ya Esteban Ocon akan di enable lagi ke kelakuannya, dan may or may not mungkin aja bisa cocok, tapi enggak sih, pasti bakal buang gitu, nggak mungkin, nggak akan gimana, pasti hancur itu udah, feeling gue sih hancur. Untuk pembalap keempat sih ini sih kayaknya, karena gini, untuk sampai detik ini ada dua tim yang belum mendaftarkan pembalapnya full. Tinggal Kick Sauber dan Alpha Tauri, Visa Cash App. Visa Cash App. Nah, Sauber minat kita bisa Bottas lagi, tapi kalau dilihat dari Bottas kayaknya enggak. Joe udah pasti tidak mungkin diperpanjang. Joe tidak mungkin. Uh, ada hasilnya, enggak ada hasilnya juga. Nah, kalau dari feeling gua sih, mungkin pembalap akademi dari Kick Sauber sendiri. Nah, Alpha Tauri ini punya satu pembalap dan sampai sekarang dia belum ada tanda-tanda untuk dipanggil, karena dari Alpha Tauri, dari Visa Cash sendiri pun mereka masih ada hint-hintnya mengatakan kalau dia masih mau menggunakan jasanya Daniel Ricciardo. Padahal tahun kemarin dia sedikit dijanjikan untuk bakal naik grade di 2025, yang ya kapan lagi sih Red Bull bohong, ya kan? Kapan Red Bull bohong mulu sih anjing. Dan pembalap ini kemungkinan besar nggak akan masuk, tapi masih ada 20%. Nah, 20%-nya gimana? Minggu depan kali ya, gua masih capek. Jadi ya mungkin minggu depan lagi bakal gue ceritain lagi pembalap satu ini yang mungkin hasilnya bakal berubah setelah GP Bakuntar dan GP Singapura. Udah nggak tahu apakah ini. Udah deh, gue duluan ya.